Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembahasan pemrograman visual. Pada video kali ini saya akan membahas objek timer di dalam pemrograman visual. Objek timer digunakan untuk mengeksekusi kode program secara berulang atau melakukan pengulangan pada eksekusi kode program berdasarkan waktu dan interval tertentu. Baik, saya akan langsung contoh atau berikan contoh bagaimana penggunaan timer di dalam pemrograman visual. Nah, buka Microsoft Visual Studio atau Visual Basic kemudian New Project. Untuk name projectnya saya biarkan saja Windows Application 1. Baik, selanjutnya di sini sudah akan disediakan sebuah form Nah, di dalam form satu ini saya akan sisipkan sebuah objek yaitu label. Saya sisipkan objek label. Nah, kemudian properties dari objek label tersebut saya ubah yaitu property text di mana isinya adalah 00 titik 2 00 titik 2 00 Nah, ini adalah label dengan data waktu Di sini nantinya ada jam, menit, dan detik. Nah, kemudian untuk fontnya saya buat tebal saja, kemudian size-nya saya ubah menjadi 20 atau 18 saja. Oke. Nah, baik, maka di sini sudah akan tersedia data waktu nantinya. Nah, kemudian saya copy label 1 tersebut dan saya pastekan di bawahnya. Dan yang saya ubah di sini adalah teksnya Untuk label kedua ini teksnya saya ubah menjadi belajar Visual Basic. Oke. Belajar Visual Basic Nah, setelah kedua label tersebut saya inputkan, kemudian ketika program dieksekusi maka tampilannya hanya seperti ini. Seperti itu Nah, saya akan mengubah label pertama yang tampilannya 00 ini menjadi sebuah jam digital atau data waktu yang berisi jam, menit, dan detik. Kemudian label kedua saya akan ubah menjadi running text atau teks berjalan Oke. Nah, cara membuatnya adalah dengan memanfaatkan objek timer. Nah, baik, di sini sisipkan objek timer Nah, timer pertama ini untuk objek waktu ini untuk merubah menjadi jam digital. Kemudian sisipkan kembali timer yang kedua Ini untuk objek teks kedua yang akan saya ubah menjadi running text Baik, selanjutnya tinggal double klik timer 1. Baik, kemudian pada timer 1 ini tinggal kita inputkan perintah yaitu label 1 titik teks sama dengan format buka kurung date titik now berarti waktu saat ini, koma titik 2 hh. Nah, ini formatnya kemudian kemudian ss. Baik, hh, ss hh itu hours itu jam, itu menit, dan ss itu second atau detik. Baik, ini untuk timer 1 Nah, kemudian untuk timer 2 timer 2 saya double klik maka di sini pertama saya akan buat variabel dim a, b, s string. Nah, kemudian a sama dengan Microsoft titik left Microsoft titik Visual Basic lebih dahulu titik left kemudian buka kurung label 2 Kenapa label 2? Karena ini untuk label yang kedua yang berisi Visual Basic atau belajar Visual Basic titik teks kemudian koma 1. Nah, selanjutnya B sama dengan Microsoft titik Visual Basic
titik right ya, kemudian buka kurung label 2 titik teks koma len ya. Kemudian buka kurung label 2 titik teks ya. Kemudian tutup kurung dikurang dengan 1 ya, kemudian tutup kurung kembali. Oke. Nah selanjutnya label 2 titik teks sama dengan B ditambah dengan A. Oke. Nah inilah perintah ataupun coding yang dituliskan pada timer 2 ya, atau pada objek timer 2. Nah baik, ketika kedua objek timer sudah disisipkan perintah, maka kemudian saya coba eksekusi program ya. Baik, di sini masih berjalan ya seperti semula ya, yaitu tidak ada perubahan. Oke. Nah, kenapa ya perintah pada timer tersebut tidak dieksekusi atau tidak tereksekusi ya? Karena objek timer tersebut memang belum di di start ya, atau dimulai ya penggunaan waktunya ya. Maka di sini ya untuk ya mengakses ya atau memproses objek timer tersebut sehingga perintah di dalam objek timer tersebut dieksekusi, maka saya kembali ke tampilan desain ya, double klik pada form ya, double klik pada form sehingga kita akan diarahkan pada form 1_load ya. Nah kemudian pada form 1_load ini tinggal kita sisipkan timer 1.start ya. Nah kemudian timer 2.start sama ya. Jadi kedua timer tersebut di start ya, atau dimulai atau dijalankan seperti itu ya. Maka dengan kedua perintah ini ya di dalam form 1_load ya, ketika kita eksekusi kembali program ya, maka nantinya sudah akan terlihat hasilnya ya. Dan hasilnya di sini ya, objek pertama ya atau label pertama diubah menjadi sebuah jam digital ya, sesuai dengan perintah yang ada di timer 1_tick nih. Kemudian objek label yang kedua ya, ini diubah menjadi running text ya, sesuai dengan ya, perintah atau kode yang ada di timer 2 ya, di titik ini. Oke. Nah, kemudian ya perubahan waktu ataupun jalannya ya running text ini ya, itu sesuai dengan interval yang diberikan ya pada properties dari timer yang digunakan ya. Contohnya ini kan sedikit lebih cepat, ini bisa diperlambat ya untuk running textnya. Saya stop terlebih dahulu ya, yaitu pada objek ya. Kembali ke desain pada timer 2 ya. Lihat properties ya. Di sini ada properties interval ya. Baik, di sini nilai nominal awalnya biasanya 100 ya. Semakin besar nilai maka semakin lambat ya proses pengulangannya ya. Sehingga di sini kalau saya ubah menjadi 1000 contohnya. Ya. Ini untuk timer 2 ya, untuk label 2 ini. Maka ketika saya eksekusi ya programnya, lihat di sini ya, belajar Visual Basic-nya berjalan lebih lambat dibanding sebelumnya. Oke. Nah, begitu juga dengan ini ya, jam digital ini ya, yaitu pada objek timer 1 ya. Klik pada timer 1, tinggal ubah intervalnya ya. Misalnya menjadi 1000 contohnya ya. Mungkin untuk data waktu untuk 1000 perubahannya belum terlalu terlihat ya, contohnya di sini ya. Masih seperti normal ya untuk timenya. Jadi saya stop dulu, saya ubah menjadi perbesar ya, menjadi 5000 ya kalau ingin lambat ya, atau 3000 lah ya. 3000 ya, saya coba 3000, saya jalankan ya. Nah, di sini lihat waktunya ya,
maka akan sedikit lebih lambat ya. Nah, itu dipengaruhi oleh besarnya nilai interval ya yang diinputkan ya di dalam properties objek yang diinputkan atau dipengaruhi oleh objek timer di dalamnya. Oke. Baik, inilah contoh penggunaan objek timer ya yang digunakan untuk memanipulasi kode program ya sehingga dilakukan pengulangan ya sesuai dengan waktu dan interval tertentu ya. Baik, saya rasa ini saja yang bisa saya contohkan untuk pembahasan objek timer di dalam pemrograman visual ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.